Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andi Malarangeng dalam bincang-bincang tentang negara dan politik. Dan kali ini kita membahas mengenai berita heboh yang baru-baru ini diluncurkan oleh Menteri Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Tapi ini menyangkut bukan tentang maritim, bukan juga tentang investasi, tapi menyangkut Candi Borobudur. Yang tiba-tiba dikatakan bahwa pemerintah akan menaikkan tiket masuk untuk naik ke Candi Borobudur sebesar $100 bagi turis asing dan 750.000 bagi turis domestik warga negara Indonesia. Dan tentu saja kalau turis asing, soal turis asing kita tidak terlalu persoalkanlah. Yang jadi persoalan adalah bahwa tiba-tiba dinaikkan untuk turis domestik warga negara Indonesia menjadi 750.000 kalau mau naik ke Borobudur. Selama ini kan karcis di Borobudur itu sekitar 50.000 untuk orang dewasa dan atau 25.000 untuk anak-anak. Lalu Menko Invest mengatakan kalau untuk anak-anak dikasih jadi 5.000 aja untuk di pelataran, ya. Alasannya adalah, dan kalau saya melihat alasan ini cukup mulia, yaitu bahwa perlu dibatasi orang-orang untuk naik ke Borobudur agar supaya mencegah keausan Borobudur, mencegah jangan sampai Borobudur menjadi rusak karena terlalu banyak orang naik ke Borobudur. Sehingga menurut beliau perlu dibatasi jumlah orang naik ke Borobudur, ke atas Candi Borobudur itu sebanyak 1.200 maksimum per hari. Tidak boleh lebih dari itu. Itu yang dianggap bahwa daya tahan Borobudur hanya bisa menampung 1.200 per hari. Sehingga dengan demikian Borobudur bisa tetap terjaga sepanjang masa lah, kira-kira begitu. Nah, tujuannya sebenarnya mulia. Kita memang perlu menjaga kelestarian Borobudur. Persoalannya adalah metodenya. Kalau dalam ilmu pemerintahan, metodenya ini yang salah. Keliru. Kenapa keliru? Karena metode semacam ini membuat diskriminasi berdasarkan kemampuan ekonomi. Artinya, yang bisa nantinya naik ke Borobudur itu hanya yang orang kaya lah, orang yang mampu untuk membayar. Misalnya keluarga suami istri punya 2 anak, untuk naik ke Borobudur bagi bagian dari pendidikan anak dan pengenalan terhadap sejarah bangsa, budaya bangsa, butuh 3 juta rupiah. 3 juta rupiah, dan 3 juta rupiah bukan sesuatu yang ya tidak murah. Kalau itu terjadi, maka yang terjadi adalah sebagian besar turis kita yang merasa tidak mampu untuk membayar sebegitu besar, akhirnya cuma di pelataran melihat-lihat saja. Yang bisa naik ke atas adalah orang-orang yang mampu membayar. Nah, ini persoalan dalam pemerintahan. Pemerintahan tidak sepatutnya melakukan diskriminasi berdasarkan kemampuan ekonomi. Sebenarnya ada cara lain, metode lain. Tetap dengan tujuan pembatasan 1.200 per hari. Ada beberapa metode tanpa teknologi paling gampang begini, first come first serve. Siapa datang duluan, dia yang boleh naik. Sampai terpenuhi 1.200. Kalau sudah 1.200 ya sudah, tutup. Itu namanya metode paling sederhana, first come first serve. Jadi kalau mau naik ke Borobudur, ya antri sejak pagi, sejak awal. Sampai 1.200 naik, lalu kemudian setelah itu begitu 1.200 ya tutup. Itu namanya metode first come first serve. Simple dan tidak ada diskriminasi terhadap kemampuan keuangan. Mau kaya, mau miskin, tua, muda, yang penting datang duluan. Nah, itu sah. Ada model lagi yang sekarang ini sedang tren, yaitu dengan teknologi online. Jadi pesan online sekarang ini kita bisa konser, kita sekarang pesan online, mau nonton juga online dan segala macam dengan 1.200 slot per hari.
siapa yang pesan duluan, maksimum 1 orang, misalnya boleh 4. Atau kalau ada grup tertentu harus ada izin tertentu untuk membuking secara grup. Nah, sejumlah 1.200. Siapa yang lebih dahulu membuking secara online, itulah yang bisa diterima 1.200 per hari. Dengan demikian, tidak ada lagi diskriminasi berdasarkan kemampuan keuangan. Mau datang, silakan. Ini cara teknologi online. Nah, saya tidak tahu kenapa tidak dipikirkan hal-hal yang semacam itu, tapi langsung membuat kebijakan menaikkan harga. Seakan-akan memang kalau harga pasti akan ada tidak akan banyak orang mau naik. Tapi sekali lagi dia menimbulkan diskriminasi terhadap warga negara berdasarkan kemampuan keuangan. Sementara metode lain tersedia. Atau apakah ini cara pemerintah untuk cari uang? Karena uang sudah terlalu banyak tersedia untuk proyek-proyek besar seperti IKN, kereta cepat, sehingga rakyat dipajaki ataupun ditariki, dikasih biaya lebih mahal untuk bisa mengelola Borobudur misalnya, ataupun berbagai macam fasilitas-fasilitas yang lain yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Sekali lagi saya tidak tahu mengapa hal semacam metode semacam itu, kebijakan semacam itu yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam pemerintahan, tujuan ada, tentu saja tujuan yang baik, tapi harus diikuti dengan metode yang baik pula, yang tidak melakukan diskriminasi, yang tidak melakukan pilih kasih, dan bisa diikuti oleh semua warga negara yang lain. Artinya, ya kalau itu tadi, first come first serve, semua warga negara, silakan. Tidak ada diskriminasi di situ. Begitu juga kalau pakai sistem online. Dan banyak lagi cara lain untuk membatasi. Sepakat kita 1.200 per hari. Kalau secara teknis ahli-ahli pasti sudah menghitung berapa banyak yang bisa menaiki Borobudur per hari. Tapi jangan begitu dong caranya. Intinya kan begitu. Itulah sebabnya dalam pemerintahan tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik pula. Kalau tidak, maka ya pemerintahan menjadi serampangan. Kebijakan diambil begitu saja tanpa ada perencanaan atau dampaknya bagi masyarakat. Jadi kan kalau lingkungan kita ada analisa mengenai dampak lingkungan, ini juga bisa. Kebijakan-kebijakan pemerintahan juga bisa dianalisis dampaknya kepada publik. Itulah sebabnya ada juga misalnya mata kuliah evaluasi kebijakan, program evaluation, untuk bisa kita lihat bagaimana dampak dari sebuah kebijakan terhadap publik. Dan bagaimana alternatif metode untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Sehingga bisa kita nilai. Nah, saya tidak tahu apakah dalam pemerintahan sekarang ada yang namanya dapur kebijakan untuk melihat bagaimana mencapai tujuan 1.200 orang, pembatasan 1.200 orang untuk naik ke Borobudur dengan metode opsi-opsi kebijakan yang ada. Mudah-mudahan kalau melihat reaksi publik rasanya cukup keras, kritik publik terhadap kebijakan ini, mudah-mudahan kebijakan ini segera bisa dikaji ulang dan digantilah dengan metode yang lebih baik. Tetapi sekali lagi, untuk apa setiap kali melontarkan kebijakan yang tiap kali menimbulkan keresahan yang tidak perlu? Untuk apa setiap kali melontarkan kebijakan yang tanpa dipikir lebih dahulu? Kebijakan yang tepat, tujuan tepat, metode mencapai kebijakan itu, tujuan tersebut juga tepat. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi pemerintah. Semoga. Sekian dulu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.